Kita siap. akan langsung masuk nih ke topik pembahasan kita pada siang hari ini nih. Kalau tadi lihat dari judulnya, minum obat tanpa membatalkan puasa. Sebenarnya kenapa sih Pak topik ini menjadi penting atau topik ini menjadi relate untuk dibahas pada saat ini? Lalu sebenarnya apakah benar mungkin nih kita bisa minum obat tanpa harus membatalkan ibadah puasa yang sedang kita jalanin? Oke, ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena saat puasa atau ibadah Ramadan tahun ini, tentu semua teman-teman Muslim yang sedang menjalani puasa tentu tidak tentu suatu ketika sakit atau seperti apa gitu. Jadi ketika sakit tentunya pasti dapat obat, dan obat ini tentunya mau nggak mau harus diminum untuk meningkatkan kesehatan. Jadi ada beberapa tips ya untuk IG kali ini yang akan kita sharing ke sahabat-sahabat sehat semua. Caranya supaya ketika teman-teman sakit dapat obat, obatnya tetap dapat diminum dan tidak membatalkan puasa juga ya. Jadi triknya yaitu puasa itu kan kurang lebih 14 jam. Puasa 14 jam, jadi teman-teman hanya punya waktu selang 10 jam aja untuk meminum obat. 10 jam itu yaitu pertama dari buka puasa jam 6 pagi, lalu sampai ke sahur sampai jam 4 subuh. Jadi totalnya di situ ada 10 jam teman-teman untuk dapat mengkonsumsi obat. Jadi sebetulnya ketika kita memaksimalkan waktu 10 jam itu, yang ketika buka puasa sampai sahur itu, kita maksimalkan jam itu untuk meminum obat sehingga ketika teman-teman sakit, tetap dapat minum obat dan puasa tetap lancar. Oke, nah berarti nih bisa kita bilang bahwa sebenarnya kalau sahabat sehat masih bertanya, emang benar mungkin puasa minum obat tapi tetap bisa puasa? Jawabannya bisa ya Pak Timo ya, mungkin sekali ya, sangat mungkin dilakukan. Nah ini sahabat sehat, walaupun harapannya sahabat sehat semuanya bisa tetap menjalankan puasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tetapi terkadang nih gangguan kesehatan tiba-tiba muncul ya Pak Timo ya. Tapi di situ nih siang ini kita akan bahas, Pak Timo sebagai narasumber kita akan menyampaikan tips-tipsnya atau triknya, caranya nih gimana sih supaya gangguan kesehatan itu tidak ikut mengganggu ibadah puasa yang dijalankan ya, gitu ya Pak Timo ya, betul ya? Betul. Nah, langsung nih Pak Timo mungkin bisa langsung dijelaskan, berarti bagaimana nih cara memaksimalkan waktu 10 jam tadi untuk kita bisa tetap mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan minum obat yang memang harus kita minum. Gimana nih Pak Timo? Oke, triknya untuk obat-obatan yang diminum sehari hanya cukup satu kali itu kan mudah ya. Bisa diminum saat buka puasa jam 6 atau bisa juga diminum saat sahur jam 4. Itu untuk pengobatan untuk sehari satu aja. Tetapi untuk sekarang naik nih. Sehari harus minum 2 obat misalkan. Itu masih bisa kita jalankan ya. Contohnya, kita minum obat pertama jam 6 aja. Ketika buka puasa kita minum jam 6. Lalu obat kedua itu kita minum ketika jam sahur. Anggap jam 6 sore kita minum pas buka, lalu minum obat keduanya pukul 4 subuh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pemakaian obat 3 kali 1 Pak, untuk pagi, siang, dan sore harus diminum sehari 3 kali. Menurut Kemenkes, kita bisa minum obat itu ketika yang pertama itu untuk 3 kali ya. Untuk 3 kali itu yang pertama minum ketika buka puasa jam 6. Ketika buka puasa jam 6 kita minum. Lalu obat selanjutnya, obat kedua itu diminum ketika kita hendak mau tidur sekitar jam 11 atau jam 11.30. Obat kedua kita minum jam 11 sampai jam 11.30. Lalu untuk obat yang ketiga itu diminum pukul 4 subuh ketika sahur. Jadi tetap seharinya bisa tetap dapat 3 kali. 3 boleh. Tiga kali obat.
Tetapi untuk pemakaian sebenarnya untuk pemakaian 4 kali 1 sampai 5 kali 1 sebetulnya ada loh obat yang diminum sehari bisa 5 kali, yaitu contoh-contohnya obat-obat herpes itu sehari bisa 5 kali. Biasanya untuk puasa bulan puasa sebenarnya obat-obat 4 kali 1 atau 5 kali 1 itu paling dihindari oleh dokternya. Atau misalkan untuk menunjang kesehatan, sedangkan pasiennya tadi misalkan kena herpes harus kasih obat 5 kali 1, itu apa boleh buat puasanya harus dibatalkan dulu karena itu herpes itu kan memang obatnya harus diminumnya 5 kali 1. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi sebenarnya untuk puasa kali ini sih sebetulnya yang masih bisa dilakukan itu untuk pengobatan 1 kali 1, peminum obat 2 kali 1 sampai 3 kali 1. Di atas itu mungkin puasanya perlu dibatalkan dulu mungkin. Oke, ya berarti untuk yang 3 kali 1 masih bisa ya Pak Timo ya. Nah, Masih sekarang nih bisa, Pak Timo, masih saya sempat apa namanya, ada juga nih cerita salah seorang teman. Apakah memungkinkan Pak jika kita nih misalnya nih dapat resep obat 3 kali 1 atau 4 kali 1 misalnya nih Pak Tim, harus 4 kali minum nih dalam 1 hari. Nah, mungkin nggak sih kita bisa minta sama dokter, dok, apakah ada alternatif tanpa mengurangi fungsi atau efektivitas obat tersebut nih, dari 4 kali sehari kita minum jadi 2 kali gitu, supaya bisa tetap jalan puasanya. Atau mungkin yang tadi nih obat yang tadi Pak Timo bilang ya harus 5 kali gitu, akhirnya kita minta sama dokter alternatif lain untuk menyembuhkan penyakitnya kita, tapi dengan frekuensi minum lebih sedikit. Bisa. Jadi ketika sahabat sehat semua, ketika sakit, jangan malu atau jangan merasa sungkan untuk bilang ke dokternya, dok, saya lagi puasa dok, boleh nggak ini obat yang 4 kali 1-nya bisa diubah jadi 3 kali 1? Nggak apa-apa, itu bisa. Sahabat sehat semuanya, jangan malu atau jangan sungkan, tanya aja ke dokternya, nggak apa-apa. Tanya aja ke dokternya, dok, apakah bisa diganti? Misalkan tadinya obat minum, bisa juga diganti dengan obat salep. Misalkan untuk radang kulit, yang tadinya dikasih obat minum, boleh dikasih salep radang. Itu bisa. Jadi sahabat sehat semuanya bisa juga tanya ke dokter atau ke apotekernya untuk koordinasi penggantian obat seperti itu masih bisa. Masih bisa ya Pak Timo. Nah, satu lagi nih dok, ada yang namanya istilahnya kalau berubah frekuensi minumnya, misalnya berapa kalinya nih, ini terkait dengan jenis obatnya ya dok ya, karena ada yang namanya istilahnya sistem pelepasan obat. Terkait sama itu mungkin ya Pak Timo. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak Timo, sebenarnya sistem atau yang disebut pelepasan obat itu apa sih Pak? Jadi pelepasan obat itu sebetulnya ada dua macamnya. Ada obat yang pelepasan obatnya itu menyeluruh. Jadi satu obat ini dia melepaskan zat aktifnya ketika diminum itu akan menyebar atau lepas semuanya. Tetapi yang kedua ada juga yang pelepasan obatnya dia bertahap atau sedikit-sedikit. Jadi obat-obat yang pelepasan obat ininya atau zat aktifnya bertahap itu biasanya obat-obat dengan teknologi yang cukup canggih. Jadi si obat tersebut dia dilapisi oleh suatu salut gitu sehingga pelepasan obat atau pelepasan zat aktifnya itu dia bertahap. Biasanya obat yang bertahap ini hanya diminum dosisnya sehari cukup 1 aja karena dia melepaskan zat aktifnya dia bertahap. Sedangkan yang tadi yang pertama yang pelepasan obatnya yang menyeluruh, biasanya sih obat-obat yang standar yang sehari diminum 3 kali karena sekali diminum dia zat aktifnya lepas semuanya. Sedangkan yang tadi yang kedua yang pelepasan obat yang bertahap, dia melepaskan zat aktifnya itu benar-benar bertahap. Jadi sehari cukup hanya diminum 1 kali. Perbedaannya gue dari harganya udah jelas. Kalau untuk yang pelepasan obat yang menyeluruh itu agak murah, sedangkan yang pelepasan obat yang bertahap itu biasanya harganya lebih mahal karena si obat itu, si tabletnya itu biasanya mereka berikan suatu lapisan salut itu yang harganya cukup mahal. Tetapi yaitu keuntungannya sehari cukup 1 karena dia melepaskan zat aktifnya, pelepasan obatnya itu bertahap atau perlahan-lahan. Betul gitu. Nah,
ada yang bertanya nih, Pak Timo dari akun Ekonugro, ya. Siang Mindok, Dokter Ganteng, izin bertanya, apakah jadwal minum obat TBC bisa dimodifikasi pemberian jadwalnya? Jadi pemberian obatnya jadwalnya nih, Pak Timo. Karena biasa diberikan setiap jam 8 pagi, namun karena puasa jadinya terpaksa harus batal nih puasanya. Nah, supaya bisa tetap puasa, gimana nih Pak Timo? Obat TBC, apakah bisa dimodifikasi untuk jadwal pemberiannya? Silakan. Oke, untuk ini namun tadi saya baca namun karena puasa terpaksa dibatalkan. Obat TBC itu semua obat ya, bukan hanya obat TBC itu sebetulnya bisa dimodifikasi minumnya. Misalkan bisa diatur aja jadinya jam 6 pagi ketika buka puasa itu nggak apa-apa. Tapi karena puasa, katanya ini karena puasa terpaksa dibatalkan. Bagusnya sih lebih baik jangan dibatalkan. Kenapa? Karena obat-obat TBC ini kan termasuk salah satu obat antibiotik. Bila dibatalkan, justru ini harus malah akan menyebabkan si tuberkulosis ini, bakteri tuberkulosis ini malah akan menjadi resisten. Justru itu bahaya bila dibatalkan. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa dimodif jadwalnya? Bisa. Semua obat itu bisa dimodif jadwalnya. Misalkan yang tadinya awalnya jam 8 pagi, nggak apa-apa. Diminumnya jadi jam 6 aja. Jam 6 sore ketika pas buka puasa, nggak berbuka apa-apa. puasa. Betul. Jadi sebetulnya intinya semua obat itu bisa dimodif. Semua obat dengan pemberian tadi ya, 1x1, 2x1, 3x1 itu semua bisa dimodif sesuai dengan jadwal yang tadi saya jelaskan ya. Jadi semuanya sebetulnya masih bisa dimodif dan bagusnya sih jangan sampai karena puasa udahlah lewat aja lah, lebih baik dihindari hal seperti itu sih. Nah, ini akhirnya ada satu Kartini penanya pertama nih. Pak Timo, dari akun Erlien Gulo ya. Pertanyaannya begini Pak, izin bertanya, mungkin ini agak sedikit keluar dari tema sih, tapi berkaitan sama obat juga Pak Timo. Ya. Apa bahayanya jika anak terlalu sering minum antibiotik? Gimana nih Pak? Silakan. Oke. Sebetulnya terlalu sering minum antibiotik itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena antibiotik anak dan antibiotik dewasa itu kan sudah oleh ahlinya, oleh apotekernya itu sudah dimodif. Jadi dosisnya memang cocok untuk anak dan cocok untuk dewasa. Misalkan nih, ini kan anaknya sering minum antibiotik, berarti otomatis anaknya tersebut sering sakit-sakitan juga, jadi sama dokternya sering dikasih antibiotik kan, ya nggak apa-apa. Antibiotik nggak apa-apa, jalan aja terus. Efek terapi antibiotiknya nggak apa-apa, jalan terus. Yang penting anaknya banyak minum aja dan banyak minum vitamin juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Pertanyaannya kalau misalkan terlalu banyak antibiotik apa ya nggak apa-apa. Yang penting tadi banyak minum dan minum juga vitamin juga untuk anaknya supaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi pertanyaannya sih nggak apa-apa ya, karena antibiotik untuk anak kan memang khusus untuk anak. Dosisnya memang dibuat memang khusus untuk anak, untuk pengobatan anak. Jadi nggak masalah sih. Hanya perlu disupport aja vitamin sama banyak air minum aja. Dari akun namanya Latif Dimas Sofyan ya. Siang Min. Ini Kartini Bang, ini Kartini. Oh ya, Kartini. Kalau dikasih obat yang efeknya jadi lapar, bagaimana? Misalnya seperti obat alergi. Apakah ada alternatif lain obatnya? Biar siangnya kita tetap puasa. Ini kayaknya kalau efek lapar, minum obat tetap lapar nih kayaknya ya. Boleh? Barangkali bisa dijawab dulu Pak Timo, silakan. Oke. Ini misalkan obat alergi katanya bikin lapar ya. Sejauh ini sih nggak ada sih obat alergi yang bikin lapar. Adanya sih obat alergi ini bikin ngantuk. Tapi mungkin untuk Mas Latif Dimas Sofyan ini mungkin begitu minum alergi malah jadi lapar mungkin ya. Oke, alternatif lain obatnya banyak sih Pak Latif ya. Alternatif obat alergi yang mungkin nggak membuat lapar itu sebetulnya jumlahnya banyak sih.
cetirizine, loratadine, desloratadine. Sebetulnya ini ada tiga obat yang harusnya sih nggak membuat lapar. Terus apakah ada, ya itu alternatifnya. Alternatifnya sih tiga itu sih Pak. Tapi misalkan tadi seperti yang kita jelaskan di awal ya, Bapak misalkan ketika berobat, terus dokternya ngasih obat alergi, terus Bapak tahu, oh ini obat ini bikin ngantuk, nggak apa-apa Pak, jangan malu juga, konsultasikan ke dokter, dok, obat ini malah ngebuat saya lapar, boleh saya ganti obat yang lain, nggak apa-apa. Jangan malu, jangan sungkan, bisa tanyakan juga obat alternatifnya ke dokter atau ke apoteker. Kurang lebih seperti itu.